Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita sebelum mulai untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, Ratu ada? Baik, Via ada? Aisyah adakah? Iya, baik. Ada semua. Nah, baik, Bapak akan mulai materi hari ini yaitu kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu ada yang tahu? Siapa yang tahu? Unjuk tangan, silakan. Nah, kalimat thayyibah itu kalimat atau ucapan yang baik, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini, kalimat atau ucapan yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu ada apa saja sih? Nah, Bapak akan jelaskan untuk hari ini yaitu Masya Allah dan Subhanallah. Nah, yang pertama kali Bapak akan jelaskan yaitu kalimat Subhanallah. Nah, kalimat Subhanallah itu diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah dan tanpa tidak ragu satu apapun atau dengan campur tangan manusia. Contohnya ketika melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik maupun yang tampan. Nah, mukjizatnya karamah pemahaman ini didasarkan oleh ayat pertama dalam surat Al-Isra dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyatu min ayatina innahu wasami'un basir. Nah, yang artinya itu Maha suci bagi Allah yang telah memperjalankan hamba Allah suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Isra. Nah, di dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaan yang bisa memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dalam semalaman, padahal apabila perjalanan antara dua Masjidil mulia tadi ditempuh dengan perjalanan jalan biasa bisa menghabiskan waktu yang sebulan lebih perjalanan. Nah, kalimat subhanallah itu disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan, mengakui kelemahan dan keterbatasan. Kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Coba kalian lihat, bumi itu yang menghampar luas maupun begitu, yang semua makhluk di dalamnya itu sangat beragam, bukan?
hamparan persawahan, dikelilingi yang menghampar, kita seolah dibuat takjub dengan ciptaannya, subhanallah. Nah, kalimat subhanallah itu artinya itu maha suci Allah. Ya, baik, ingat ya anak-anak. Kalimat subhanallah itu adalah yang artinya maha suci bagi Allah. Nah, tadi saya ingat apa artinya kalimat subhanallah. Sebelum Bapak melanjutkan menjelaskan ke kalimat Masya Allah. Nah, sudah paham? Nah, baik. Bapak akan menjelaskan tentang Masya Allah. Kata kalimat Masya Allah itu diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang luar biasa, yang indahnya maupun menakjubkan, dengan sedangkan ada peranan manusia dalam suatu atau kejadian tersebut. Contohnya ketika melihat bangunan yang indah dan megah, masuk kebun yang cantik, teknologi yang sangat canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula izdakhalat jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billahi in tarani anna aqalu minka mala wa walada. Yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang artinya, sungguh atas hendak Allah Maha, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas dalam ayat. Di atas objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi selain tanaman di dalam tumbuhan, atas izin Allah Subhanahu wa taala juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyiraminya, dan memupuknya. Kalau tidak memupuknya nggak bakal tumbuh tanaman tersebut. Nah, kalimat Masya Allah itu yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Jadi kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal terjadi. Ya, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menakjubkan keagungan Allah terhadap seseorang atau kejadian dalam hal digunakan sebagai ekspresi penghargaan sementara dalam waktu yang sama, juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian terjadi karena kehendak Allah. Jadi kalau karena bukan kehendak Allah itu nggak bakal terjadi, gitu, ya. Ingat, bukan kalau kan kehendak Allah nggak bakal terjadi apapun itu. Kalau kehendak Allah itu kan nggak terjadi, ya. Kalau masalah itu diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan takdir Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan, misalnya melihat kejadian alam, ketampanan, atau kecantikan
seorang jika merasa heran, dianjurkan membaca Masya Allah. Maksudnya semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada yang mengganggu atau takut karena melihat hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan, seperti ada peperangan di wilayah lain atau di negara lain. Nah, pertengkaran itu perkelahian. Mengapa demikian? Karena kejadian baik dan buruknya itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang tepat untuk digunakan mengucapkan kalimat Subhanallah itu ketika melihat keajaiban dunia seperti keindahan alam, kita melihat orang cantik gitu. Nah, ketika kita mengucapkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Masya Allah itu ketika kita melihat kejadian di suatu tempat, nah baik di wilayah kita sendiri maupun di wilayah orang, mau baik kita melihat kejadian kena musibah, baik musibah kebakaran, gempa bumi, dan lain-lainnya. Manfaat ya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu materi yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini, dan selanjutnya akan diberi soal latihan tentang kalimat Subhanallah dan Masya Allah. Dan Bapak minta bikin satu kelompok atau 2 kelompok, 3 kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah Bapak sampaikan. Ambil kesimpulannya saja. Dan sekian untuk pertemuan kali hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Ya, nggak ada. Baik. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan kita ketemu lagi.